Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Aljabar Linear, STIMI Karisma Makassar jurusan TI 2019 akan menjelaskan tentang fungsi determinan dan nilai eigen. Anggota kelompok kami itu terdiri dari Leonardo Patrick Tansi, Jonathan Hansen Imin, Surya Lakhana Fonda, dan Wendy Pondaak. Nama saya Wendy Pondaak dan NIM 520190336. Saya akan menjelaskan tentang fungsi determinan. Pertama-tama kita harus tahu dulu cara menghitung determinan, dan pada video ini akan fokus ke matriks 2x2 dan 3x3. Untuk mencari determinan 2x2 sangat mudah rumusnya. Itu A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. contohnya bisa dilihat terdapat matriks 1, 2, 3, 4. Jadi determinannya adalah 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 4 dikurang 6. Hasilnya menjadi minus 2. Untuk mencari determinan 3x3 akan menggunakan metode Sarus. Caranya adalah tuliskan matriks 3x3, habis itu tuliskan lagi kolom 1 dan kolom 2 di samping matriks. Lalu dilakukan perkalian sesuai tanda panah. Setelah itu dijumlahkan hasilnya, atau kalau ditulis dalam bentuk rumus Seperti ini. Cara mengetahui yang mana dikurang atau yang mana ditambah sangat mudah. Lihat saja arah tanda panahnya. Kalau arahnya ke kanan, hasilnya positif. Kalau arahnya ke kiri, hasilnya negatif. Contohnya terdapat matriks A yang berisi 2, min 1, 4, min 4, 3, 0, 5, min 2, 1. Setelah itu cari determinannya menggunakan teknik Sarus. Tuliskan matriksnya dan tuliskan lagi kolom 1 dan kolom 2 di sampingnya. Lalu kalikan sesuai tanda panah yang menghasilkan 6 tambah 0 tambah 32 dikurang 60 dikurang 0 dikurang 4 menghasilkan minus 26. Jadi hasil determinannya adalah min 26. Contoh soal, untuk matriks 2x2 terdapat matriks 1, 6, 5, dan 9. Sehingga determinannya adalah 1 kali 9 kurang 6 kali 5 sama dengan minus 21. Untuk matriks 3x3 terdapat matriks A yang isinya 1, 6, 3, 5, 9, 0, 2, min 1, 4. Kita gunakan teknik Sarus pada matriks itu dan mendapatkan 36 ditambah 0 dikurang 15 dikurang 54 dikurang 120 menghasilkan 36 dikurang 189 sama dengan minus 153. Sekarang saya akan membahas tentang teori fungsi determinan. Misalkan A adalah suatu matriks persegi. Teori pertama, jika sebuah matriks memiliki kolom yang isinya 0 semua atau baris yang isinya 0 semua, maka hasil determinannya adalah 0. Contohnya, terdapat matriks 2x2 yang baris atasnya 0 semua sehingga hasil determinannya pasti 0. Teori kedua, determinan A itu sama saja dengan determinan A transpose. Bisa dilihat dari contohnya. Kalau determinan matriks 1, 2, 3, 4 sama saja dengan determinan matriks 1, 3, 2, 4 yang merupakan transpose matriks pertama. Kedua menghasilkan hasil minus 2. Teori ketiga, jika B adalah suatu matriks yang dihasilkan jika suatu baris tunggal atau kolom tunggal dari A dikalikan suatu skalar K, maka determinan B sama dengan K determinan A. Teori keempat, jika B adalah matriks yang dihasilkan jika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan B sama dengan minus determinan A. Bisa dilihat dari contohnya di mana determinan matriks B sama dengan minus determinan matriks A karena baris 1 dan kedua ditukar. Teori kelima, jika B adalah matriks
yang dihasilkan jika suatu penggandaan suatu baris A ditambahkan baris lainnya, atau jika suatu penggandaan suatu kolom ditambahkan pada kolom lainnya, maka determinan B sama dengan determinan A. Bisa dilihat dari contoh matriks B, terdiri dari penggandaan baris kedua dari A ditambahkan pada baris pertama. Nama saya Leonardo Patrick Tansie dengan NIM 52019-024 akan melanjutkan menjelaskan materinya. Mencari determinan matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang di bawah atau di atas garis dengan nilai utamanya 0. Determinan matriks segitiga itu didapatkan dengan mengkalikan anggota diagonal utamanya. Contohnya bisa dilihat ada matriks yang di bagian bawah garis diagonal utamanya 0 semua, sehingga determinannya didapatkan dengan mengkalikan anggota garis diagonal utamanya, yaitu 1 dikali 4 dikali 6 sama dengan 24. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori-teori determinan matriks elementer. Misalkan E adalah suatu matriks elementer N kali N. Teori pertama, jika dihasilkan dari mengkalikan suatu baris dari IN dengan K, maka determinan E sama dengan K. Dapat dilihat dari contohnya kalau matriks tersebut adalah matriks identitas 3 kali 3 yang baris keduanya dikalikan dengan 3, sehingga menghasilkan determinannya 3. Teori kedua, jika E dihasilkan dari mempertukarkan dua baris dari IN, maka determinan E sama dengan minus 1 dapat dilihat dari contohnya kalau matriks tersebut adalah matriks identitas 3 kali 3 yang ditukar posisi baris 2 dan baris satunya sehingga determinannya minus 1. Teori ketiga, jika E dihasilkan dari menambahkan suatu penggandaan satu baris IN ke baris lainnya, maka determinan E sama dengan 1 dapat dilihat dari contoh kalau matriks tersebut adalah matriks identitas 3 kali 3 yang baris pertama ditambahkan 4 kali baris ketiga sehingga hasil determinannya 1. Determinan dengan baris atau kolom proporsional. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar dengan dua baris proporsional atau dua kolom proporsional, maka determinan A sama dengan 0. Dapat dilihat dari contoh terdapat matriks yang memiliki baris 1 dan 2 yang proporsional karena baris 2 merupakan kelipatan baris 1 sehingga hasil determinannya 0. Nama saya Surya dengan NIM 520199035 akan melanjutkan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi determinan. Sifat pertama, determinan K dikali A sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Anggap saja A adalah matriks dan K adalah skalar. Contohnya, K sama dengan 2 dan matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4. Dapat dilihat bahwa hasil dari determinan K dikali A itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A yang sama-sama menghasilkan minus 8. Sifat kedua, determinan A ditambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Buktinya terdapat matriks A yang berisi 1, 2, 3, 4 dan determinannya minus 2. Dan matriks B yang berisi 5, 6, 7, 8 dan determinannya minus 2. Determinan A ditambah determinan B sama dengan minus 4. Coba disamakan dengan matriks A ditambah B yang berisi 6, 8, 10, 12 dan determinannya minus 8. Bisa dilihat bahwa hasil determinan A ditambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Sifat ketiga, determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Anggap A, B, dan C adalah suatu matriks N dikali N yang berbeda hanya pada salah satu barisnya. Katakanlah baris ke R dan anggap baris ke R dari C bisa diperoleh dengan menambahkan anggota-anggota yang berpadanan pada baris ke R dari A dan B. Dari buktinya kita bisa melihat bahwa hasil determinan C itu sama dengan hasil determinan A ditambah determinan B yaitu minus 8. Di mana yang berbeda dari matriksnya cuman baris kedua dan baris kedua dari matriks C adalah penjumlahan dari baris kedua matriks A dan B. Sifat keempat, determinan A dikali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Bisa dilihat dari buktinya terdapat matriks A yang berisi 1, 2,
34 yang determinannya adalah minus 2. Dan terdapat juga matriks B yang berisi 5678 yang determinannya adalah minus 2. Determinan A dikali determinan B sama dengan 4. Kita coba samakan dengan matriks A dikali B yang berisi 19, 22, 43, 50. yang hasil determinannya adalah 4. Bisa dilihat hasilnya sama, yaitu 4. Oke, saya Jonathan Hansen Imin dengan NIM 5201925 akan melanjutkan tentang nilai dan vektor eigen. Untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen itu dapat menggunakan persamaan A dikali V sama dengan lambda dikali V. Ya, atau bisa juga dalam kurung lambda dikali identitas dikurang matriks A dikali V sama dengan 0, di mana lambda itu adalah nilai eigen, V adalah vektor eigen, dan I adalah matriks identitas. Kenapa di sini harus ada matriks identitas? Itu supaya lambda bisa dioperasikan dengan matriks A. Untuk mencari hasil lambda itu dilakukan dengan mencari determinan dari persamaan di atas, yaitu determinan dalam kurung lambda dikali I dikurang A dikali V sama dengan 0. Nah, contohnya, terdapat matriks A yang berisi 3, 2, 1, 0. Habis itu kita masukkan matriks A tersebut ke dalam persamaan sebelumnya yang menghasilkan determinan lambda dikali 1001 yang merupakan matriks identitas dikurang 3, 2, 1, 0. Habis itu dapat menghasilkan matriks lambda dikurang 3 minus 2, 1 lambda. Setelah kita coba mencari determinannya akan menghasilkan lambda pangkat 2 kurang 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Setelah ini kita coba faktorkan dan mendapatkan lambda kurang 2, lambda kurang 1. Nah, dari ini kita bisa mendapatkan hasil lambda, yaitu lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Jadi nilai eigen untuk matriks 3, 2, min 1, 0 adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 1. Dengan hasil lambda ini kita bisa mendapatkan hasil vektor. Nah, untuk mencari vektor dari matriks tersebut kita akan masukkan hasil lambda itu ke persamaan sebelumnya, yaitu lambda dikali matriks identitas kurang matriks A dikali V sama dengan 0, atau bisa juga ditulis menjadi matriks lambda dikurang 3 minus 2 1 lambda dikali V1 V2 sama dengan 00. Ya, coba kita masukkan lambda sama dengan 2 ke dalam dan menghasilkan matriks minus 1 minus 2 1 2 dikali V1 V2 sama dengan 00. Setelah itu kita tuliskan matriks menjadi sebagai matriks yang diperluas. Hasil itu kita lakukan OBE pada baris kedua dengan menambahkan baris 1 ke baris kedua yang membuat baris keduanya menjadi 0. Dan dari sini kita bisa mendapatkan persamaan min V1 min V2 V2 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Yaitu dengan cara min 1 dikali V1 ditambah min 2 dikali V2. Nah, yaitu menghasilkan min V1 dikurang 2V2 sama dengan 0, atau bisa juga ditulis menjadi V1 sama dengan min 2V2. Nah, kita coba misalkan kalau V2 itu sama dengan 1. Kalau V2 nya sama dengan 1, maka V1 nya itu akan menjadi minus 2. Maka vektor eigen untuk lambda sama dengan 2 adalah minus 2, 1. Nah, kita coba lagi untuk lambda sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya dan menghasilkan matriks minus 2, 1, 1 dikali V1, V2 sama dengan 00. Terus itu kita tulis lagi sebagai matriks yang diperluas dan lakukan OBE. Kita lakukan OBE kepada baris kedua dengan cara mengalihkan 2 baris kedua ditambah baris 1 yang membuat baris kedua menjadi 0. Setelah itu kita mendapatkan persamaan min 2V1 dikurangi 2V2 sama dengan 0, yaitu sama cara mendapatkannya, min 2 dikali V1 ditambah min 2 dikali V2 yang menghasilkan persamaan ini. Atau bisa juga menjadi V1 sama dengan min V2. Berarti jika kita misalkan V2 adalah 1, maka V1 nya menjadi minus 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 1 adalah min 1, 1. Nah, ini kita coba buktikan dengan rumus A dikali V sama dengan lambda dikali V. Untuk lambda sama dengan 2 dan vektornya sama dengan min 2, 1, maka
kita coba masukkan matriks A dan V ini kita kalau mencoba mencari hasilnya akan menghasilkan min 4, 2. Dan kalau kita kalikan lambda dan V ini akan menghasilkan juga min 4, 2 yang membuktikan bahwa hal ini benar. Nah, kita coba lagi dengan lambda sama dengan 1 dan V sama dengan min 1, 1. Kalau kita coba kalikan lagi matriks A dengan vektor ini, maka akan menghasilkan min 1, 1. Kalau kita kalikan lambda dengan vektor eigen, maka akan menghasilkan juga min 1, 1 yang membuktikan bahwa hal ini benar. Oke, ini beberapa sumber pustaka yang kita gunakan untuk pembuatan materi ini. Ya, sampai sini saja kelompok saya akan menjelaskan tentang materi hari ini. Jika kalian suka pada video ini, tolong di-share dan di-like. Terima kasih sudah menonton video ini.